Nah, di sini aku sebagai podcaster bersama narasumber-narasumber kita yang cantik pada hari ini mau membahas suatu kasus yang sangat-sangat viral pada masanya waktu itu. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, lebih baik kita kenalan dulu ya, karena kan ada pantun. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu sama mereka ini ya. Boleh dong dikenalin dari mbaknya dulu. Oke, aku Afira Rosalba Putri. Made the wrong turn and I got burned. Every decision weighing on me in my world. Saya dipanggil Ocha, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Halo semuanya, aku Devita Putri. So I just try to breathe and I will try to see all the reasons we are where we're meant to be. Dipanggil Devi, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Maret. Halo, aku Alisa Nurhasari. I know I lost the race, backfired in my face, but I will find my way eventually. Mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Ooh, the regret in my head got me taking over. Ooh, I'm alive and surprised and it makes me wonder. Halo Mbak Ocha, halo Mbak Devi, halo Mbak Nisa. Kabarnya gimana? Baik? Baik, alhamdulillah. Amin. Nah, kan kalau udah kenal gini lebih enak ya kita ngobrolnya. Iya, benar banget. Oke, makasih ya sebelumnya kalian udah nyempetin waktu mau hadir, mau ngebahas kasus ini nanti. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita akan membahas kasus artis kondang, aktor kondang pada masanya, yaitu Tio Pakusadewo. Di sini teman-teman udah pada kenal belum sama Tio Pakusadewo? Kalau belum, sabar, nanti kita bahas sama bareng mereka ya. Jadi Tio Pakusadewo ini pernah melakukan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017. Tetapi sangat disayangkan nih, Tio Pakusadewo itu mengulangi lagi kasusnya pada tahun 2020. Jadi dia pakai narkoba itu 2 kali. Sayang banget ya, padahal dia seorang artis, seorang aktor yang harusnya bisa jadi contoh buat khalayak umum, tapi malah menyalahgunakan narkotika. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalin dulu nih background Tio Pakusadewo ini siapa. Mungkin Mbak Ocha mau menjelaskan? Oke, boleh. Jadi Tio Pakusadewo itu memiliki nama asli Irwan Susutio Pakusadewo. Nah, beliau ini merupakan aktor film Indonesia. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 2 September 1963 di Jakarta. Beliau mulai dikenal publik setelah memainkan film Cinta dalam Sepotong Roti pada tahun 1990. Nah, sayangnya ini Tio Pakusadewo itu terjerat 2 kali kasus narkoba, yang mana kasus ini adalah residivis. Oh begitu, background seorang aktor Tio Pakusadewo ini harusnya dia bisa membentengi dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya teman-teman. Ini jadi pelajaran buat kita semua dan teman-teman di rumah ya. Oke, menurut Mbak Ocha nih, bagaimana pandangan Mbak Ocha terhadap kasus residivis Tio Pakusadewo ini? Pandangan saya terhadap kasus Tio Pakusadewo ini, tentu saja kasus ini termasuk residivis ya, karena Tio ini udah 2 kali terjerat kasus narkoba, yang mana kedua-duanya itu udah dijatuhi putusan akhir ya. Nah, kasus yang pertama itu Tio ini tertangkap pada Desember 2017, yang mana dia itu dijatuhi 9 bulan rehabilitasi. Nah, tapi setelah selesai menjalani rehabilitasinya pada tahun 2020 itu dia kembali mengulangi perbuatannya itu. Kasus keduanya itu dia ditangkap di pasar Minggu Jakarta Selatan di kediamannya, yang kemudian itu tuh kasusnya divonis selama 1 tahun penjara. Nah, dari hal tersebut kan bisa dilihat bahwa kasus tersebut adalah residivis atau pengulangan kejahatan. Secara kasusnya juga belum lebih dari 5 tahun ya. Iya betul. Nah, ada juga pandangan aku terhadap putusan yang dijatuhin pas kasus keduanya yang berubah hukuman penjara. Oh iya.
dalam kasus ini tuh Tio Pakusadewo kan cuma pemakai narkoba yang kecanduan narkoba ya. Iya. Nah, menurut saya tuh lebih baik dia tuh direhabilitasi daripada dijatuhin hukuman penjara. Secara tujuan rehabilitasi itu kan membantu pelaku tindak pidana narkotika buat pulih. Jadi seharusnya Tio Pakusadewo ini nggak dijatuhin hukuman penjara. Apalagi itu di dalam undang-undang tidak pernah dibatasin berapa kali seseorang harus rehabilitasi. Pokoknya di sana tuh cuma dijelasin sampai sembuh total. Nggak dijelasin harus 1 kali atau 2 kali. Beda halnya kalau Tio Pakusadewo ini terkait sama sindikat narkoba. Oh, berarti beda ya teman-teman, penanganan penyalahgunaan sama orang yang menyebarluaskan narkotika ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ocha, informasinya sangat-sangat berinformasi banget ya, maksudnya kita jadi ngerti gitu loh teman-teman bedanya sindikat, gimana penanganan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke siapa ya? Ke Mbak Nisa atau ke Mbak Devi ya? Ke Mbak Devi dulu aja deh ya mungkin. Menurut Mbak Devi nih, kenapa Tio Pakusadewo itu bisa mengulangi penyalahgunaan narkoba gitu? Nah, jadi pengakuan dari Tio Pakusadewo sendiri mengulangi narkoba ini untuk menghilangkan rasa sakitnya, yaitu stroke ringan, dan juga ia merasa bahwa masih ketergantungan obat-obat tersebut. Nah, rehabilitasi yang dijalannya pada tahun 2018 itu belum sepenuhnya menghilangkan ketergantungan yang dirasakan oleh Tio Pakusadewo. Oke, ini ya kita jadi ngerti kenapa Tio Pakusadewo itu pakai, karena dia ada sakit stroke ya, dia ada stroke ringan. Seharusnya kalau kita ada penyakit kita ini ya memakai penggunaan obat itu sesuai dengan resep dokter. Takutnya ini efeknya jangka panjang di kitanya kan, jadi kita harus hati-hati ya teman-teman, harus benar-benar sesuai dengan resep dokter. Jangan sampai kita beli-beli sendiri tuh, jangan sampai lah ya. Oke, terima kasih ya Mbak Devi. Selanjutnya berarti ke Mbak Nisa dong. Cantik Mbak Nisa. Semua narasumber kita hari ini cantik-cantik kok ya. Waduh, terima kasih loh pujiannya. Oke, tadi udah backgroundnya Tio Pakusadewo, terus kenapa Pakusadewo melakukan, kenapa sampai 2 kali juga sudah kita bahas semua. Nah sekarang aku mau tanya nih ke Mbak Nisa. Menurut Mbak Nisa nih, ketimpangan apa yang terjadi dalam kasus residivis kali ini? Kalau menurut aku sendiri, kasus yang menimpa Tio Pakusadewo itu termasuk ketimpangan. Karena kan kasus Tio Pakusadewo itu kan termasuk kasus narkoba. Terlebih di mana kasus penyalahgunaan narkoba sama kasus pengedaran kan. Nah, buat ketimpangan yang terjadi dalam kasus residivis narkoba itu bisa meliputi beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan dalam penegakan hukum, yang kedua adalah tingkat kemiskinan, yang ketiga adalah akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan mental, yang keempat adalah ketidaksertaan dalam sistem peradilan. Nah, ketimpangan penegakan hukum itu merujuk atau mempengaruhi cara hukum, gimana cara hukum diterapkan dan konsekuensinya itu seperti apa. Juga dijelaskan sama Mbak Ocha kan gimana kasus kedua pada tahun 2020 yang Tio Pakusadewo dijatuhi hukuman penjara 1 tahun ya kan. Misalnya aja dalam kasus residivis narkoba yang lain gitu ya. Nah, penegakan hukum itu memperlakukan pelanggarnya atau pelanggar narkoba itu tuh berdasarkan latar belakang. Kayak gimana etnisnya, status ekonominya, terus dia dari keluarga mana, sosialnya seperti apa, seperti itu. Aduh, harusnya hukum itu tidak memandang seperti itu ya. Iya, harusnya. Iya, apalagi Indonesia ini kan termasuk ke salah satu negara hukum ya teman-teman. Jadi kita harusnya bisa menjadi contoh buat negara lain untuk menegakkan keadilan, menegakkan sistem hukum itu tanpa memandang apapun itu. Kalau dia salah ya harus dihukum meskipun dia seorang yang mungkin istilahnya dia punya pegangan tinggi atau apa, itu tetap harus dihukum ya teman-teman. Kita tidak boleh pandang sebelah mata. Terus kita juga harus aware sama tempat-tempat untuk kesehatan mental. Jadi biar tidak mengulangi lagi ya kan, karena sekarang sedikit banget kayak gitu. Iya, benar. Itu sangat disayangkan. Jadi harusnya semoga podcast ini ditonton ya sama yang berwenang, jadi biar Iya, bisa tolong. biar bisa ini sebagai masukan, Iya, benar. biar nggak ada kasus penyalahgunaan narkoba lagi di Indonesia. Karena kan narkoba di Indonesia ini loh, lapas di Indonesia ini sebagian besar isinya adalah orang-orang yang menyalahgunakan narkoba.
Jadi sangat disayangkan ya kalau hampir seluruh masyarakat Indonesia itu penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya, sangat-sangat menambah informasi ke kita ya. Oke, selanjutnya kita mau ke Mbak Devi lagi nih, cantik Mbak Devi ini. Oke Mbak Devi, menurut Mbak Devi nih, kan Mbak Devi, menurut aku nih Mbak Devi ini yang paling ngikutin, yang paling tahu tentang putusan-putusan hakim, yang selalu update di berita ya. Menurut Mbak Devi nih, putusan hakim di Tio Pakusadewo apakah sudah tepat atau bagaimana? Ya, jadi pada kasus penggunaan narkoba oleh Tio Pakusadewo yang pertama pada tahun 2017, di mana hakim yang berwenang mengatasi perkara tersebut menjatuhkan vonis rehabilitasi selama 9 bulan. Ini tuh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bahwa pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, karena pada penangkapan pertama masih terdapat kemungkinan bahwa Tio Pakusadewo ini menggunakan narkoba karena kekhilafannya saja. Namun hal tersebut dipatahkan dengan dirinya yang kembali terjerat kasus yang sama di tahun 2020. Nah, Tio Pakusadewo ini kembali ditangkap polisi atas dugaan penggunaan narkoba pada tanggal 14 April 2020 di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, dengan barang bukti yaitu 1 bungkus ganja seberat 18 gram dan alat hisap. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Tio Pakusadewo dengan pidana 1 tahun penjara atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Nah, putusan hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun penjara. Nah, padahal dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum bahwa Tio Pakusadewo melakukan pelanggaran pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 111 ayat 1, lebih subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan, seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan kepada Tio Pakusadewo, di mana barang bukti yang ada yaitu ganja seberat 18 gram yang merupakan narkotika golongan 1 dan pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku residivis karena telah memenuhi kriteria yang melakukan pengulangan tindak pidana selama belum lewat 5 tahun. Nah, setelah adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, berarti ini ya harus tetap seimbang ya antara penjara sama rehabilitasi medis ya. Jadi biar nggak kayak dia sehat di fisik dan mentalnya, dia juga tidak bakal mulai lagi dengan penjara itu tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya karena tadi udah sangat-sangat ini ya lengkap ya, aku mau tanya lagi nih, yang masih ngeganjel, masih kepo lah aku sama ini, unsur apa aja sih yang terkandung dalam kasus residivis Tio Pakusadewo ini? Mau yang menjawab siapa? Mbak Nisa? Oke, boleh. Oke, unsur residivis unsur residivis itu ada 4. Yang pertama adalah pelakunya adalah orang yang sama. Nah, dalam kasus Tio Pakusadewo ini pastinya orangnya sama, nggak mungkin orangnya beda kan? Iya. Lucu banget dong. Jadi penangkapan pertama itu kan Tio Pakusadewo. Nah, Iya. penangkapan kedua juga Tio Pakusadewo, nggak mungkin Jeffrey Nicole kan? Iya. Lucu banget nanti. Aduh, Nanti nggak jadi jangan. kasus residivis dong. Nah, yang kedua adalah terulangnya tindak pidana dan pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh putusan hakim. Nah, pada kasus Tio Pakusadewo ini kan dia melakukan atau menggunakan narkoba pada 2017. Nah, pada penangkapan pertama itu polisi menyita barang bukti di antaranya 1,06 gram sabu, dan waktu melakukan tes urin itu Tio Pakusadewo dinyatakan positif melakukan narkoba. Nah, pada kasus kedua pada tahun 2020 Tio Pakusadewo ditangkap kembali dan polisi itu menemukan barang bukti berupa apa seperti yang dijelaskan Mbak Devi tadi, 18 gram ganja. Yang ketiga adalah pelaku sudah pernah menjalani hukuman yang dijatuhkan terhadapnya.
seperti yang apa dijelaskan oleh dua mbak-mbak cantik sebelumnya, di mana kasus Tio Pakusadewo ini kan 2 kali berturut-turut ya. Yang pertama pada tahun 2017, yang kedua pada tahun 2020, di mana pada tahun 2017 dia direhabilitasi selama 9 bulan dan pada tahun 2020 dia dipenjara selama 1 tahun. Yang terakhir adalah pemulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, di mana satu kasus disebut kasus residivis itu kasusnya harus berulang, nggak boleh cuma 1 kali aja, dan harus jangka waktunya itu 5 tahun. Dan dalam kasus Tio Pakusadewo itu kan kasus pertama 2017, Iya. kasus kedua 2020, dan itu jangka waktunya cuma 3 tahun. Iya. Artinya dalam kasus Tio Pakusadewo ini termasuk dalam kasus residivis seperti itu. Oh gitu. Jadi gitu ya teman-teman, unsur-unsur residivis biar nambah pengetahuan kita nih yang nggak ngerti. Terima kasih ya Mbak Nisa. Aku rasa udah cukup ya teman-teman. Udah ada background, terus ada kapan Tio Pakusadewo ini ditangkap, terus alasan apa aja, terus kenapa dia mengulangi, kemudian unsur-unsur residivisnya. Aku mau kelas balik sedikit nih buat teman-teman, jadi biar lebih gampang diterima ya. Jadi Tio Pakusadewo ini awalnya seorang aktor kondang pada masanya, tapi dia istilahnya meredukan karirnya dia sendiri gara-gara dia menggunakan narkotika ya kan. Jadi itu teman-teman kalau mau gunain barang-barang itu harus dipikir-pikir lagi ya teman-teman. Jangan sampai lah, pokoknya jangan. Itu Tio Pakusadewo itu melakukan pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Desember dia tertangkap, kemudian dia mengulangi lagi di tahun 2020, tepatnya pada bulan April. Pada penangkapan kasus yang pertama yang tahun 2017 itu Tio Pakusadewo dijatuhi rehabilitasi selama 9 bulan. Kemudian Tio Pakusadewo itu bebas, dan kemudian dia mengulangi lagi tahun 2020 itu, tapi dia tidak direhabilitasi, tapi dia dijatuhi pidana selama 1 tahun. Meskipun tuntutan JPU, jaksa penuntut umum itu 2 tahun, tetapi setelah ada banding, ada mengajukan keberatan dan lain sebagainya, itu Tio Pakusadewo dijatuhi hukuman sebesar 1 tahun. Tapi di sini sangat disayangkan karena Tio Pakusadewo itu hanya dipidana penjara saja, tidak direhabilitasi. Padahal seharusnya pengguna narkotika itu juga butuh rehabilitasi untuk menyeimbangkan lagi antara psikis dan fisiknya dia. Karena Tio Pakusadewo ini ketergantungan karena ada sakit stroke tadi ya Mbak ya. Jadi itu harus diobati, sakitnya stroke diobati, fisiknya diobati, kesehatan mentalnya juga diobati. Ini juga aware banget buat kita untuk selalu waspada, untuk selalu melihat teman-teman di sekitar kita, untuk menjaga mereka untuk tidak masuk dan terjun ke obat-obatan terlarang. Karena di undang-undang pun sendiri tidak membatasi berapa kali kita penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Jadi untuk Tio Pakusadewo yang hanya 2 kali ini saja, meskipun itu sudah tidak baik, tapi harus tetap ada rehabilitasi dari pihak yang berwenang. Kemudian kenapa kasus Tio Pakusadewo ini masuk ke dalam kasus residivis? Karena kasusnya ini berulang 2 kali dalam jangka waktu yang kurang dari 5 tahun, dan residivis ini juga Tio Pakusadewo ini sudah masuk dalam unsur residivis nih. Yang pertama tadi pelakunya sama, kemudian terulangnya tindak pidana meskipun sudah ada putusan hakim, kemudian pelaku sudah pernah menjalani hukuman, kemudian pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi penggunaan kasus narkotika yang dilakukan oleh Tio Pakusadewo ini sudah masuk ke dalam unsur-unsur residivis. Cukup sekian ya mungkin Mbak, karena kita sudah ngobrol panjang lebar. Takutnya teman-teman ngantuk, Bosen juga takutnya. Iya. Jadi yang harus kita highlight bersama adalah jangan sampai kita pakai narkoba ya, meskipun sepusing apapun kita, mending kita makan atau jalan sama teman-teman daripada kita harus pakai narkoba. Oh ya, aku mau nambahin dikit. Saling memperhatikan aja sama teman, terus jaga mental juga, karena mental itu penting banget. Karena biasanya orang yang gunain narkoba itu mentalnya lagi down-downnya. Iya, jadi betul. buat teman-teman semua harus benar-benar pintar banget jaga mental. Iya, betul. Oke teman-teman, pembahasan kita terkait kasus residivis narkotika Tio Pakusadewo kita sudah sampai di sini saja. Terima kasih buat Mbak yang sudah datang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dadah. Dadah.